Karena kan apalagi perempuan yang mungkin kan pengennya kan berubah-ubah ya, pengen ini, pengen itu, pengen itu. Kebetulan dapat dari mimpi, ilham, apa, wangsit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Balik lagi sama kita dengan saya Dayu. Kita dari SKI Semarang ingin melanjutkan buku lagi ya Mas ya, masih di buku yang sama soalnya kamu sih kalau nggak dihabisin nanti materinya nggak bisa terserap dengan sempurna ya kalau kita belajarnya hanya setengah-setengah. Nah untuk bukunya itu masih sama, yaitu Berpikir dan Berjiwa Besar, karya dari David J. Schwartz. Kali ini kita berdua akan membahas bab 12, yaitu judulnya Gunakan tujuan untuk membantu Anda bertumbuh. Baik, ini mungkin kalau dari penangkapan Mas Setio, ini gimana nih dari bab ini? Di bab ini kita diajarkan untuk fokus pada tujuan kita. Kita belajar untuk menentukan tujuan kita dulu sebelum kita bertindak. Secara gambaran garis besarnya ya. Baik, di sini juga kata pembukanya kan di sini dibilang setiap tahap dari perkembangan manusia, penemuan besar dan kecil, temuan medis, kemenangan teknologi, keberhasilan bisnis, semua lebih dahulu divisualisasikan sebelum menjadi realitas. Satelit melingkari bumi bukan hanya karena penemuan kebetulan, melainkan karena para ilmuwan menetapkan penaklukan ruang angkasa sebagai tujuan. Tadi seperti yang Mas Setio infokan di sini, bagaimana kita menetapkan tujuan sebelum kita mengambil tindakan. Karena tujuan itu adalah sasaran, cita-cita. Tujuan lebih dari sekedar mimpi. Karena kalau mimpi itu kan hanya kayak angan-angan aja ya, nggak kita realisasikan. Tujuan adalah mimpi yang diwujudkan. Tujuan lebih daripada sekedar pernyataan kabur, oh saya berharap dapat. Tujuan adalah pernyataan yang jelas, inilah apa yang saya usahakan agar tercapai. Jadi kayak kita punya keinginan, kita tentukan dia sebagai tujuan, goal kita, dan kita benar-benar realisasikan. Jadi kita nggak sekedar pengen ini, tapi nggak ada tindakan nyatanya gitu ya Mas. Akhirnya kalau kayak gitu bukan tujuan, tapi cuma sekedar angan-angan atau mimpi belaka. Jadi kita fokus dulu sama tujuan kita, tetapkan tujuan kita, kemudian apa nih langkah-langkah kita untuk mencapai tujuan kita yang ingin kita tuju. Betul. Dan di sini aku suka sih ada kata-kata yang digarisbawahi di sini, dia bilang yang penting bukanlah di mana Anda berada dahulu dan di mana Anda berada sekarang, melainkan kemana Anda ingin tiba. Jadi kita nggak perlu melihat masa lalu kita seperti apa, karena seringkali kan kita mungkin menyesali, kayak kita mungkin mau melangkah maju, kita berpikir kita sudah terlalu tua, seandainya dulu aku lebih muda melakukan hal itu. Akhirnya kita menyesali nih, kayak dulu tuh aku nggak kayak gini, terus kita menyesali gimana diri kita sekarang. Tapi kalau kita terus menyesal, akhirnya sampai kita meninggal pun kita nggak melakukan apa-apa. Tapi ya itu tadi seperti yang Setio bilang, kita belajar membuat tujuan, lalu kita membuat tindakan ya, hanya cuma membuat tujuannya aja gitu. Kita sudah punya tujuan, apapun kita saat ini, kalaupun kita tidak melakukan apa-apa, kita tidak akan sampai ke tujuan kita. Betul. Kemudian di situ juga ada kata-kata sebelum kita mulai tahu tempat yang ingin kita tuju ya. Betul. Seperti itu. Jadi kalau di buku itu ada analogikan, aku mau pergi ke suatu tempat, tapi aku nggak tahu nih ke tempat mana. Kemudian aku ke stasiun ya. Iya. Aku mau beli tiket, akhirnya kan nggak tahu. Yang jual tiket juga mau kemana? Nggak tahu. Iya. Karena kita nggak punya tujuan, jadi seperti itulah. Ada kebingungan dalam kehidupan kita selama kita tidak punya tujuan. Betul. Nggak ada yang terjadi, nggak ada langkah maju yang diambil hingga suatu tujuan ditetapkan. Betul. Tanpa tujuan, tadi yang Mas Setio analogikan ya, orang ini akan berkeliaran dalam menjalani hidup ini kayak untung nggak jelas itu. Mereka berjalan kuyung-kuyung tanpa mengetahui kemana mereka pergi, dan akibatnya mereka tidak akan pernah sampai kemana-mana. Jadi ibaratnya di sini digambarkan orang sukses itu tidak mungkin kalau tidak menetapkan tujuan. Karena ya tadi orang nggak mungkin bikin satelit karena kebetulan dapat dari mimpi, ilham, wangsit dan lain sebagainya. Orang nggak mungkin secara kebetulan sukses. Pasti ada proses, ada tujuan, ada jerih payah dan lain sebagainya. Pasti
sebelum kita memulai upaya itu kita tentukan tujuan kayak gitu. Cuman seringkali kan kita tuh bingung ya, apalagi kita tuh hidup baru pertama kali ya iyalah. Kecuali kalau kita percaya konsep reinkarnasi ya mas ya, istilahnya tuh kayak kita sama-sama dilahirkan untuk yang pertama kali, sehingga mungkin ketika ada kebingungan dalam kehidupan itu menurutku hal yang wajar. Tapi di buku ini juga kayak tadi Mas Sofia bilang, kita dibantu gimana sih caranya supaya kita bisa menetapkan tujuan. Pertama, visualisasikan masa depan kita itu dari 3 bidang, karena ini saling berkesinambungan ya mas ya, supaya juga lebih membuat tujuan kita tuh lebih vivid atau lebih nyata atau lebih jelas. Yang pertama itu dari pekerjaan, rumah, dan sosial. Nah, yang kedua untuk dari kita jawaban yang jelas dan tepat dari, ada di sini di buku ini ada beberapa pertanyaan kayak misalkan 10 tahun dari sekarang pekerjaannya itu mau seperti apa, tapi itu benar-benar digambarkan secara spesifik ya mas, di bidang apa, terus tanggung jawabnya nanti setingkat apa, kewenangannya setingkat apa. Itu kan lebih ke arah kayak nanti kira-kira kita mau tujuannya jabatan apa sih, apakah kemudian sampai hanya manajer kah, GM kah, CEO. Betul. Karena kan kalau udah kayak kita menentukan, oh kita mau jadi, anggapnya misalkan mau jadi GM nih, masa kita nggak belajar apa sih skill-skill yang dibutuhkan menjadi seorang GM, ya kan kayak gitu kan nggak mungkin juga. Karena semakin tinggi jabatan akan semakin besar juga dan jabatan. Betul, kayak gitu. Terus sama seperti kayak bidang rumah, kayak misalkan mau kayak gimana 10 tahun kemudian, ataupun bidang sosial. Tapi aku sendiri pernah punya pertanyaan, aku tuh orang yang sulit untuk menentukan tujuan, kayak aku kadang suka kagum hanya kepada orang yang punya mimpi-mimpi besar ya. Misalnya 10 tahun lagi aku pengen jadi ini, aku pengen jadi ini, pengen punya ini, pengen punya. Mereka punya gambaran yang jelas, sedangkan aku tuh kayak, ya itu tadi masih menjadi orang yang awang-awang, kebuyung-buyung, kayak mau jadi apa, hidup sejalan aja. Terus Coach Benny, Pak Benny menyederhanakan lagi daripada target 10 tahun ini. Pak Benny mengatakan, kalau memang masih kesulitan untuk membuat rencana jangka panjang kayak 1 tahun, 5 tahun, 10 tahun, coba setiap pagi ketika baru bangun tidur tuliskan 10 hal yang benar-benar kamu pengennya. Kayak misalkan, karena keinginan orang itu kan pasti biasanya berubah-ubah ya. Nah itu mungkin salah satu untuk menetapkan tujuan ya, benar-benar yang kita inginkan dan kita fokusin. Terus kayak misalkan nggak apa-apa hal-hal yang kecil kayak gitu, misalkan aku pengen ini, aku pengen ini, aku pengen ini, aku pengen ini. Akhirnya nanti kan kalau dikumpulin misalkan dalam sebulan, kita benar-benar tahu apa sih yang benar-benar kita pengen. Karena kan apalagi perempuan yang mungkin kan pengennya ada berubah-ubah ya, pengen ini, pengen itu, pengen itu. Itu menurutku mungkin bisa ditambah untuk kita, karena ini berbicara tentang tujuan ya. Di buku itu ada 5 hal yang sering membunuh kita, menunggangkan kita lah. Dalam hal menetapkan tujuan itu ya. Yang pertama itu di buku ini dituliskan depresiasi diri. Apa itu mas? Depresiasi diri itu di situ dituliskan saya kurang pandai di bidang itu, misalnya gitu. Mengkerdilkan diri sendiri. Ya. Jadi kita terlalu agresif sama diri kita sendiri. Dia kayak gitu karena bisa itu, aku kan nggak bisa kayak gitu. Nah kayak gitu kan hal-hal yang sering menunggangkan kita dalam tujuan kita. Betul. Kemudian yang kedua di situ ada penyakit jaminan. Gimana di sini? Aku udah enak di posisi ini aja, aku punya jaminan di posisi ini. Kalau bahasa gaulnya tuh kalau nggak mau keluar dari zona nyamannya, udah di zona nyamannya dia. Itu juga jadi hal-hal yang membuat kita untuk. Kemudian yang ketiga ada kompetisi di mana kita berpikir kalau aku melangkah ke situ, di situ banyak orang-orang yang sering menjatuhkan. Ya, jadi dia nggak mau. Ya, nggak mau ada di zona bahaya kayak itulah. Masih berkaitan sama yang sebelumnya ya, bagaimana di zona nyaman. Ya. Kemudian yang keempat ada dikte orang tua. Apalagi kalau di Asia ya. Betul. Orang tua menginginkan hal kayak gini dia harus lakuin, padahal dia ingin menginginkan, ibaratnya orang tua ingin A, padahal dia ingin menginginkan B. Akhirnya ikut A, tapi tanpa benar-benar menjalani ini sepenuh hati ya. Harusnya itu bisa dibicarakan baik-baik orang tua mungkin kayak gitu. Atau mungkin kalau memang dia menetapkan untuk ngikutin orang tuanya, karena kan mungkin kebanyakan orang tua Asia itu benar-benar ketat ya. Ya seharusnya kita bisa benar-benar, paling nggak kalau kita nggak bisa menentang orang tua, kita menentang diri sendiri, kita membuat hati untuk tujuan itu ya mas. Jadi
nggak setengah-setengah juga, karena kan kayak sayang aja gitu kita udah melakukan sesuatu tapi setengah-setengah akhirnya hasilnya juga nggak maksimal kayak gitu. Kemudian yang terakhir ada tanggung jawab keluarga. Oh, iya. Itu biasanya sebelum kayaknya dulu aku sebelum berkeluarga aku harusnya bisa kayak ini, tapi sekarang aku tapi kayak ya, berkeluarga jadi aku nggak bisa gitu. merasa banyak hambatan, Ya, ketidakbebasan dan lain ya. sebagainya ya. Iya. Tapi yang menarik juga tadi yang di nomor pertama itu aku baca juga di buku ini, kita sering ngerasa oh yaudah mereka berhasil ya karena mereka memang hebat, Ya. padahal kita nggak lihat mereka pasti juga punya prosesnya sendiri. Kayak di situ dicontohkan di buku ini ketika kita kagum dengan orang, ketika melihat orang ya misalkan ada orang berpenampilan rapi, terlihat berpendidikan tinggi dan lain sebagainya, itu bukan baik lagi, bukan kebetulan, tapi mereka pun juga mengusahakan. Prosesnya. Iya betul, mengusahakan hal tersebut. Terus mungkin kalau yang bisa Mas simpulkan dari bab ini apa nih mungkin sebelum penutup? Kalau di bab ini itu kita tentu tetap diajarkan untuk selalu ingat apa tujuan kita, selalu apa sih yang ini menjadi tujuan kita, kayak gitu sih yang harus kita tetapkan sejak awal, kemudian kita lakukan langkah-langkah untuk mencapai tujuan kita. Untuk kayak mendorong kita sebagaimana kita yang kita inginkan ya Mas ya. Kita Bisa jadi motivasi lah, kayak betul, gitu. betul. Di sini juga kalau kita rekap, tetapkan secara jelas kemana kita ingin pergi, ciptakan gambaran kita 10 tahun dari sekarang. Tapi mungkin ini sedikit tips yang tidak tertulis di buku tadi. Kalau memang belum bisa dalam 10 tahun, karena nggak semua orang bisa membuat rencana yang sebegitu matang. Kita bisa dari yang sedikit-sedikit terlebih dahulu. Di sini juga terus terkait rencana yang 10 tahun, dituliskan rencana 10 tahun kehidupan kita. Karena kita apa ya, kalau kita menyerahkan semua ke nasib itu kayak sayang banget karena kehidupan kita tuh penting banget. Jangan sampai kita menyerahkan ke orang lain, kita menyerahkan apa tergantung nasib dan lain sebagainya. Tuliskan apa yang ingin kita capai dalam bidang tadi yang 3 bidang itu, dalam bidang pekerjaan, rumah, dan sosial. Tetapkan tujuan untuk mendapatkan energi lebih besar tadi kayak Mas Uda bilang sebagai motivasi ya. Lalu biarkan tujuan ini menjadi pedoman otomatis. Jadi selain sebagai motivasi tapi kayak bener-bener goal utama ya gitu ya, sehingga akan menambah energi lagi. Terus capailah tujuan, nggak mesti langsung kayak tujuan yang besar terlebih dahulu karena pasti akan sulit. Lebih baik kayak kita mencapainya itu satu persatu, nggak bisa kita kayak langsung mencapai bersamaan gitu ya. Bahkan kalau misalkan kebetulan aku suka main game ya, kalau dalam game aja itu kan kita ada step by step, ada proses ya. Kayak misalkan untuk mencapai kekuatan atau power segini kita harus punya ini apa, melewati ini, punya peralatan yang bagus, kita harus melewati ini. Nggak semua bisa langsung tercapai kecuali kita pakai cheat. Cuman kan kehidupan yang nggak mungkin kita pakai cheat. Makin kan kita juga harus menjalaninya level kan. Nggak mungkin kita langsung ke level 1 langsung level 12 tanpa menjalani di level 2, 3, 4, 5. Pokoknya ini kan kayak udah, cuma kayak hidup ini tuh tidak seperti game yang kita bisa tinggal masukkan kode cheat semua terus selesaikan kayak gitu. Terus justru malah seringkali ketika kita memainkan game menggunakan cheat akhirnya jadi tidak menarik. Jangan sampai hidup kita tuh menjadi tidak menarik karena justru menetapkan tujuan ini adalah salah satu membuat hidup kita itu menjadi lebih menarik ya Mas ya, kayak membuat tantangan. Ambil jalan memutar dalam langkah Anda. Jalan memutar berarti hanya berarti rute lain, tidak pernah berarti melepaskan tujuan. Jadi intinya tuh kayak misalkan tujuan kita belum tercapai, jangan tujuan yang diganti tapi caranya yang diganti. Lalu lakukan investasi dalam diri, lakukan investasi dalam pendidikan, investasi dalam pencetus besar dan lain sebagainya. Tadi kayak yang aku pernah bilang, ketika kita menetapkan tujuan misalnya dalam bidang pekerjaan kita ingin menjadi bidang tertentu, nggak mungkin kita juga nggak menginvestasikan waktu, uang dan segala macam untuk skill tersebut ya. Paling nggak ibaratnya nggak mungkin kita nggak tahu apa-apa terus kita pengen menjadi di bidang itu, pasti kan tetap kita akan mempelajari hal itu. Jadi kalau kita melakukan kesalahan, kita bisa putar balik. Ibaratnya kan kalau kita salah jalan, kita bisa putar balik ke jalan yang benar. Betul. Tapi jangan kita tentukan tujuan yang lain lagi. Ibaratnya kayak misalkan tadi Mas Uda bilang kita udah nyampe ke terminal ya, terminal stasiun terus kita tujuannya mau ke Solo nih, anggapannya gitu. Ternyata lewat jalan sini mungkin jalan tol
tolnya lagi diperbaiki, nggak bisa lewat jalan tol. Oke, kita pakai jalan lain, jalan yang biasa, tapi jangan sampai tujuan kita ke Solo akhirnya malah jadi ke Jogja ya mas. Jadi kayak melenceng. Akhirnya kita harus membuat rencana dari awal dan lain sebagainya kayak gitu. Bagus banget untuk buku ini. Mungkin nanti kita lanjutkan lagi untuk bulan depan di bab selanjutnya. Mudah-mudahan bisa memberikan apa ya, ilmu-ilmu, nambah ilmu buat teman-teman semuanya juga. Kami akhiri dulu untuk buku hari ini. Saya Dayu. Kami dari SKI Semarang. Semangat pagi. Pagi lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.